Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatun tunji qailaha min azabin alim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mustafa war rasulul murtada alladzi la yantiqu 'anil hawa alladzi qad addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wal mujahidin at-tahirin alladzina yujahiduna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhirid dahri wa intaha wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala as-salatu 'alaihi wassalam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Fa'lamu fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat arsyadakumullah. Salah satu cara untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala ialah tatkala dibacakan ayat suci Al-Qur'an, maka diamlah dan dengarkan dengan seksama. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat. Karenanya selama khutbah berlangsung jangan sampai kita ngantuk apalagi sampai tertidur. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat arsyadakumullah. Di kesempatan Jumat ini, khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk seluruh jamaah. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena ketahuilah, sesungguhnya takwa merupakan bekal terbaik bagi kita untuk dapat menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang dapat berfikir. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat arsyadakumullah. Ajaran Islam tidak hanya memerintahkan kita untuk memperhatikan keislaman diri kita sendiri, akan tetapi ajaran Islam juga memerintahkan kita untuk memperhatikan keislaman keluarga kita,
keislaman dan ibadah dari generasi penerus kita, anak-anak dan cucu kita. Karena sudah menjadi sunatullah, setiap kita memiliki ajal, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala wafatkan satu generasi, tentu akan ada generasi yang hidup setelah kita. Karenanya dalam sebuah mata rantai perjuangan, kaderisasi adalah harga mati. Oleh karena itu, membina manusia jauh lebih penting daripada membina sarana dan prasarana. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Oleh karena itu, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar. Yang harus kita garis bawahi dari ayat ini adalah kalimat zurriyatan di'afa. Kita khawatir akan terjadi generasi yang lemah yang kemudian menimpa generasi penerus kita. Secara spesifik, makna kelemahan dalam ayat tersebut adalah dari aspek ekonomi atau kesejahteraan. Mengapa demikian? Karena ayat ini merupakan satu dari rangkaian ayat-ayat yang membahas tentang hukum waris. Akan tetapi kemudian kita bisa meniliknya dari berbagai aspek, sehingga kemudian generasi penerus kita menjadi generasi yang kuat. Anak-anak kita bina dan kita didik menjadi generasi yang kuat. Jadi kelemahan di sini dapat kita artikan lemah dari sisi akidah atau keimanan, lemah juga dari sisi ibadah atau salatnya, lemah dari sisi akhlak atau moral, juga bisa artikan lemah dari sisi ekonomi atau kesejahteraan. Bisa juga makna lemah di sini adalah lemah dari sisi ilmu pengetahuan dan lemah dari sisi kekuatan fisik. Inilah urgensi pendidikan terhadap generasi muda, terhadap generasi penerus, guna mempersiapkan generasi penerus yang akan melanjutkan estafet keimanan dan estafet ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun harus kita fahami bahwa makna kekhawatiran di dalam ayat ini bukan bermakna pesimis terhadap Islam dan regenerasi umat Islam. Namun sebaliknya, ayat ini yang merupakan peringatan, bermakna bahwa dengan tanggung jawab dan tugas kita sebagai pendidik generasi penerus, maka hendaknya kita lakukan tugas kita dengan penuh sifat optimis. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah arsyadakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu contoh generasi yang buruk, generasi yang harus kita upayakan supaya terhindar dari generasi penerus kita. Yaitu Allah jelaskan di dalam surah Maryam ayat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan salat dan senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Kelak mereka akan selalu tersesat. Ayat ini menjadi sebuah peringatan pula bagi kita, yang padahal Allah Subhanahu wa taala sebelum menjelaskan ayat 59 dari surah Maryam ini, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala jelaskan ayat pertama sampai ayat ke-58, di mana dalam rangkaian ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menjelaskan tentang generasi para nabi, tentang generasi orang-orang solih, generasi yang telah mencatatkan sejarah dengan tinta emas, di mana Allah menceritakan tentang Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Idris, dan juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang wanita terbaik sepanjang masa, yaitu Maryam binti Imran. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat 59-nya, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Setelah generasi para nabi itu telah berlalu, datanglah generasi pengganti yang senantiasa meninggalkan salat dan juga memperturutkan hawa nafsu mereka. Ironi memang,
generasi para nabi dan generasi orang-orang solih yang begitu kuat dalam ibadah kepada Allah, namun pengganti mereka adalah generasi yang lemah, generasi yang buruk. Apabila hal tersebut terjadi kepada generasi para nabi, maka bukan tidak mungkin hal itu pula akan terjadi kepada generasi penerus kita apabila kita kurang perhatian terhadap pembinaan dan pendidikan mereka. Fa'tabiru ya ulil absar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah arsyadakumullah. Makna dari ayat tersebut yaitu kalimat ada'us shalah. Generasi mereka memiliki satu ciri, yaitu mereka senantiasa meninggalkan sholat. Makna daripada meninggalkan sholat di sini menurut tafsir Ibnu Katsir terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah mereka meninggalkan sholat secara totalitas. Yang kedua, mereka tidak secara total meninggalkan sholat, akan tetapi seringkali meninggalkannya atau melalaikannya. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa sholat merupakan kewajiban yang agung, ibadah yang menggambarkan ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga merupakan tiang agama dan amalan yang paling pertama dihisab di yaumil kiamah kelak. Maka makna daripada meninggalkan sholat, maknanya adalah meninggalkan seluruh kewajiban. Ada'us shalah maknanya adalah ada'us syariah. Karena sholat merupakan benteng terakhir keimanan seseorang. Apabila benteng terakhir itu berani ditinggalkan, maka sudah barang pasti telah berani sebelumnya meninggalkan kewajiban-kewajiban lainnya. Hal ini didukung dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Umamah Al-Bakhili. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunqadu ural islami urwatan urwatan fakullama inqadat urwatun tashabbasan nasu billati taliha fa awwaluhunna naqdan al hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Tali ikatan Islam akan terlepas sehelai demi sehelai, seutas demi seutas, sedikit demi sedikit. Apabila telah lepas satu tali ikatan, maka umat Islam akan berpegang pada ikatan selanjutnya. Ikatan pertama yang akan terlepas adalah perkara hukum, dan yang paling terakhir adalah perkara salat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah arsyadakumullah. Maka marilah sama-sama kita perhatikan keimanan dan tauhid anak-anak kita. Kita bina dan kita didik anak-anak kita dengan pendidikan tauhid. Karena sesungguhnya sebaik-baik pendidikan adalah pendidikan tauhid, yaitu mengenalkan anak kita kepada Sang Pencipta yang Maha Esa. Dengan pendidikan tauhid tersebut, nantinya akan terbentuk prinsip dalam hidup dan keyakinan yang kuat dalam hati mereka. Jadikanlah rumahmu sebagai pendidikan tauhid untuk anak-anakmu. Juga hendaknya kita perhatikan akhlak atau moral dari generasi penerus kita. Karena sebaik-baik pembinaan adalah pembinaan karakter. Terlebih mereka hari ini hidup di zaman yang penuh dengan tantangan. Apabila kurang perhatian dari kita, maka kapanpun generasi penerus kita akan mudah untuk disesatkan. Marilah kita perhatikan bagaimana tutur kata mereka. Sudahkah mereka belajar lemah lembut terhadap orang tua tatkala berbicara? Sudahkah mereka kita ajarkan supaya menjauhi perkataan-perkataan yang lagho, perkataan-perkataan yang jahil, yang tidak seharusnya keluar dari lisan seorang muslim? Juga marilah kita perhatikan bagaimana cara berpakaian mereka. Sudahkah kita ajarkan pakaian yang menutupi aurat untuk mereka? Wabil khusus adalah pendidikan untuk putri-putri kita. Kemudian juga perhatian kita terhadap pendidikan sholat, pendidikan ibadah. Dan ini juga bagian yang sangat penting, yang sangat urgent untuk mereka. Sudahkah kita mengajarkan mereka tentang fikih sholat yang sesungguhnya? Sudahkah kita pastikan bahwa mereka selalu menjaga waktu-waktu sholat? Sudahkah kita pastikan bahwa bacaan sholat mereka, gerakan sholat mereka telah sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hal itu semua merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah dalam melaksanakannya.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ar wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah arsyadakumullah. Tugas dan tanggung jawab mendidik anak ada di atas pundak orang tua. Maka kitalah yang bertanggung jawab akan perkembangan dan pertumbuhannya. Maka sekalipun anak dititipkan di sebuah lembaga pendidikan, di sebuah sekolah atau pondok pesantren sekalipun, bukan berarti serta-merta lepaslah tanggung jawab kita dalam mendidik anak kita. Keutamaan yang utama dari mendidik dan membina mereka tetap berada di atas pundak orang tua. Karenanya, memilihkan lembaga pendidikan anak tidak boleh sembarang pilih. Jangan kemudian memasukkan anak dengan niat hanya sekedar duniawi, sehingga memilihkan sekolahnya yang visi misinya hanya duniawi belaka, tanpa mempedulikan akhiratnya. Ketahuilah, kekeliruan terbesar orang tua ialah salah dalam niat dan tujuan menyekolahkan anak. Menyekolahkan anak dengan tujuan hanya karena supaya anak nantinya mendapat pekerjaan tetap, honor yang mapan, dan kelak mendapatkan jaminan pensiunan. Namun ingatlah, apabila hal tersebut jauh daripada nilai-nilai Islam, maka pendidikan tersebut nol besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang suatu hal yang wajar apabila orang tua mengkhawatirkan masa depan duniawi anaknya, terlebih di zaman yang semakin canggih dan di tengah majunya revolusi industri, sehingga menjadikan persaingan untuk pekerjaan begitu ketat dan begitu sulit. Maka kalaulah terhadap duniawi anaknya orang tua muslim begitu khawatir, bagaimana bisa orang tua muslim kemudian tidak khawatir terhadap masa depan akhirat anaknya? Padahal akhiratlah yang merupakan kehidupan yang kekal abadi. Maka bagi orang tua, anak merupakan investasi akhirat terbaik yang akan membantu meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di alam kubur nanti, barulah para orang tua sadar bahwa yang mereka butuhkan hanyalah anak yang solih, yang selalu mendoakannya, yang pintar atau mengerti ilmu agama, yang selalu membaca Al-Quran. Bukan anak yang memiliki segudang prestasi dunia, namun hanya menjadi kebanggaan sementara dan tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah arsyadakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing dan memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita, dan juga memberikan kekuatan serta kesabaran bagi kita untuk dapat mendidik mereka sesuai dengan tujuan Al-Quran dan As-Sunnah. Di akhir khutbah ini, marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana zunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Allahumma izzal Islam wal muslimin wa asyakiral muwahhidin. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihtimna bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.